Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sore hari ini Jumat, kebetulan ini libur ya, libur Imlek ya, bagi yang merayakan Imlek. Nah, jadi kesempatan hari ini kita ada kesempatan nih untuk seputaran membicarakan topik tentang CPNS nih. CPNS bentar lagi kan 2021 ini kan CPNS juga ya, yang akan diselenggarakan. Nah, jadi di sini kita akan bahas sedikitnya tentang CPNS itu juga ya, ataupun bagaimana suka duka menjadi CPNS atau PNS dari teman-teman ataupun rekan-rekan yang kemarin mendapat rezeki ya untuk lolos jadi PNS ya. Nah, di sini juga ada nih narasumber teman saya juga ya, teman geng istilahnya ya. Nah, jadi bolehlah perkenalkan diri lah narasumber kita ini. Saya Agung dari Malam. Kemarin itu lulus di instansi BKKBN, formasi peralatan komputer. Siapa nih statusnya kan? Status? Ya. Status WhatsApp terakhir apa ya? Oke. Status WhatsApp terakhir nggak ada sih. Oke lah, status belum nikah ya guys ya. Nanti cari tahu sendiri bagaimana lebih dalamnya beliau ini narasumber kita hari ini. Oke, ini sebelumnya kami ucapkan juga ya, kita ucapin juga selamat ya, udah lulus CPNS formasi 2019 ya. Ya. 2019 tapi penetapannya 2020 ya di BKKBN Sumatera Utara. Itu Sumut atau Medan? Provinsi Ya, berarti Sumut ya. Oke. Nah, jadi dalam CPNS ini ya tentunya kan semua orang kan punya usaha masing-masing gitu kan. Jadi dari proses seleksi berkas SKD, SKB sampai pemberkasan terakhir gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa dibagikan kepada kawan-kawan sekalian ya, rekan-rekan sekalian untuk tips dan trik untuk sukses dalam menempuh langkah tersebut? Pertama ya, baca pengumuman gitu. Jangan pernah tanya pengumuman, tapi dia lampiran pengumuman itu dibaca. Terkadang kelemahan peserta CPNS, juga kelemahan kita secara umum mungkin ya, itu kita malas baca gitu. Jadi kalau ada pengumuman itu dibaca dulu dari awal sampai akhir, jangan langsung ditanyakan. Nah, terus kemudian kalau mengenai berkas dan segala macamnya itu biasanya itu kan berkasnya diulang itu aja ya, KTP, ijazah apa segala macam. Itu memang seharusnya kita ketika udah selesai kuliah memang udah ada file soft copy-nya lah, kita simpan di di laptop atau komputer atau di cloud, di tempat simpanan online, supaya nanti kalau kita mau melamar CPNS, BUMN ataupun swasta itu kita udah nggak repot-repot lagi harus nyari harus bikin dokumen gitu. Jadi dia baca pengumuman dan persiapan yang matang. Jadi berarti udah persiapan dari jauh-jauh hari gitu ya. Termasuk juga tuh tes menempuh SKD-nya gitu ya. Belajar dengan udah banyak udah banyak referensi ya di YouTube ataupun di blog segala macam itu udah banyak. Oke. Nah, jadi dalam ini udah bertugas bulan keberapa nih Bang? Per tanggal 7 Januari kemarin kan? 2021, berarti awal apa ya? Tentu kan perasaan itu kan agak sedikit bangga ataupun bagaimana ya. Akhirnya dari langkah-langkah ataupun juga usaha-usaha yang sudah ditempuh itu untuk lulus CPNS itu ya, masih CPNS ya, CPNS itu tentunya kan ada kepuasan tersendiri itu ya, baik pribadi ataupun dari orang tua atau keluarga. Yang kira-kira apa kepuasan yang diperoleh dari hal tersebut? Setiap segala sesuatu yang kita usahakan ya, kalau memang itu membuahkan hasil itu saya pikir pasti akan memberikan sebuah kepuasan. Walaupun sebenarnya kalau kita udah berusaha matang dan belum membuahkan hasil, sebenarnya kita minimal kita nggak ada penyesalan ya.
minimal tidak ada masalah. Tentu mungkin dirasakan juga oleh teman-teman CPNS lainnya ya. Karena rasa senang bahagia itu tentu pasti ada ya. Tapi memang ketika kita udah masuk kerja itu sebenarnya kita tuh udah lebih fokus ke kerjanya. Jadi euforianya itu sebenarnya hanya sebentar aja. Jadi sebenarnya sesuatu itu setelah kita raih sebenarnya kita merasa oh itu aja. Dan sesuatu itu tidak akan pernah selesai ya. Karena kalau kita pikir dulu ya kan, pertama seleksi berkas, terus kita nunggu pengumuman, terus kita nanti pikir kalau udah pengumuman berkas kita tenang, rupanya nanti pengumuman ujiannya. Kemudian setelah ujian kita pikir udah tenang, rupanya nanti ada ujian tahap berikutnya. Kemudian setelah ujian tahap berikutnya juga selesai, kita pikir tenang, rupanya nanti nunggu pengumuman kelulusan lagi, terus nunggu NIP lagi. Itu sampai masuk kerja. Jadi memang itu semuanya proses. Jadi memang harus ya dinikmati. Gitu. Intinya berarti jangan takut mencoba yang lalu juga nikmati proses gitu ya. Iya. Harus dinikmati gitu ya. Jadi segala sesuatunya jika dinikmati akan terasa ringan. Gitu. Tentunya dengan persiapan juga yang matang tuh, bukan apa istilahnya ya. Soalnya kalau makan rendang 2 kilo ya, walaupun kita nikmati nggak ringan, berat ya. Jangan ditanya gitu. Oke ya, jadi ini kan sambil studi S2-nya juga kan masih apa ya, magisternya masih apa ya, masih berlangsung ya. Jadi tentunya kan setiap yang dimulai kemarin kan harusnya kan diakhiri ya. Berarti ini dalam proses itu menyelesaikan S2-nya juga jadi gimana nih Bang? Jadi terhambat dong atau gimana? Ya itu keputusan masing-masing ya, karena mungkin diberi izin kalau memang ada yang statusnya sama, itu silakan dibicarakan ke kepala instansinya. Gitu. Apakah memang diberi izin, mungkin cukup fleksibel dari kantor, ya itu kembali ke kita masing-masing ya. Kalau memang masih ada perkuliahan ya, apakah harus mengambil cuti, ya, itu kembali ke individu dan instansi masing-masing. Ini panji kita mau waktu ya. Tapi syukurnya Bang pas ini sekarang tinggal tugas akhir ya, tinggal tesis aja ya. Jadi nggak terlalu terbengkalai untuk syarat-syarat untuk menyelesaikan studi itu. Semoga lah bisa diselesaikan juga sama-sama ya. CPNS sudah dan juga yang studi magister ya. Kita sama-sama berdoa ya. Amin. Ini nih ya. Jadi mengenai teknis tadi udah tuh mengenai perasaan setelah lulus tuh udah ya. Jadi sangat tepat untuk ditanyakan sebenarnya kepada yang sudah lulus CPNS ya, itu tentang prospek kedepannya. Tentu kan karena orang banyak memilih untuk jadi CPNS kan tentu karena ada prospek kedepan yang lebih bagus. Kalau Abang sendiri sih memandang prospek kedepannya untuk CPNS itu gimana sih Bang? Tentu kan juga akan ada banyak faktor yang bisa disebutkan terhadap prospek tersebut. Kita bisa lihat ya, setiap tahun itu, setiap periode CPNS itu kan pendaftar selalu bertambah. Jadi sebenarnya dari situ aja kita bisa melihat yang prospek CPNS ya. Itu sekarang mungkin di tempatnya kita sebut ASN lah ya, aparatur sipil negara. Jadi sebenarnya relatif cerah. Jadi kalau kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk biaya nanti anak sekolah, mungkin untuk membeli rumah yang layak gitu lah ya, setelah beberapa tahun bekerja, itu kelihatannya sih cukup lah. Pada umumnya ASN ya bisa lah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau memang targetnya untuk bermewah-mewahan ya, hidup yang mewah, yang wah, ya memang tidak disarankan ke situ, karena nanti malah takutnya menyeleweng. Mengenai prospek lagi nih Bang, jadi dalam CPNS ya, itu kan ini kan masih dalam tahapan kan masih 80% ya gaji pokok yang diterima ya. Itu tentu kan dengan kisaran yang itu sama nggak sih Bang semua golongan seformasi yang ada di Indonesia itu? Golongan 3A pasti ya untuk ini, saat ini kan masih 3A ya. Kalau gaji dari Sabang sampai Merauke itu sama ya. Ya. Itu ketetapan dari dan ya
informasinya itu bisa diakses ya. Jadi kalau kita sebenarnya kita udah bukan rahasia lagi gaji PNS itu berapa ya, seluruh Indonesia udah tahu lah ya. Jadi kita tinggal Google aja tuh daftar gaji PNS, kita tinggal lihat ya masa kerjanya berapa, golongan-golongannya berapa, termasuk tunjangan kinerjanya kalau di instansi pusat atau TPP namanya kalau di pemerintah daerah. Jadi kita sebenarnya udah bisa lihat. Jadi ya udah transparan lah kalau sekarang. Oke, jadi yang untuk prospeknya tentunya kan pasti banyak tuh yang akan bisa dilakukan oleh seorang ASN tuh. Jadi mengenai fasilitas yang didapatkan tuh dari seorang ASN, dari seorang PNS lah, PNS ya, karena ASN kan adalah itu bentuk lainnya kan PNS, BUMN dan enggak, kalau ASN itu ada dua ya, PNS dan PNS. Oke, jadi fasilitas apa aja sih yang didapatkan Bang setelah Abang udah ini kan lulus PNS? Ya tentu sebagaimana kita ketahui ya, dia itu asuransi kesehatan, walaupun itu emang langsung dipotong dari gaji gitu. Itu ada gaji pokok, ada tunjangan, kemudian nanti ada tunjangan suami atau istri, ada tunjangan anak, ada uang makan juga. Itu yang bentuknya nominal ya. Tentu ada juga fasilitas-fasilitas lain yang mungkin bisa kita manfaatkan sebagai seorang ASN, seperti pokoknya beasiswa atau melanjutkan kuliah, itu kan terbuka lebar gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak kita dapatkan kalau bekerja di swasta gitu loh, yang bisa kita dapatkan menjadi seorang ASN. Jadi nggak kita bilang mewah fasilitas yang kita dapatkan, tapi cukup lah. Tidaknya untuk persoalan ekonomi rumah tangga ataupun juga kebutuhan hidup bisa diatasi ya. Iya. Udah selesai lah persoalan itu ya. Apalagi kalau masih lajang. Itu berkeluarga nanti bakal memikirkan lagi untuk keluarga tuh. Iya. Tapi semua punya usaha masing-masing tentunya untuk memenuhi itu ya. Jadi seputaran tentang ini sih Mas, prospek juga ya. Apakah seorang ASN yang sudah bertugas menjadi seorang ASN aparat sipil negara itu, apakah Mas punya jam yang lain nggak dia bisa untuk mengerjakan hal yang lain? Misalnya berbisnis, misalnya buat perusahaan kecil-kecilan ya, ataupun perusahaan rumahan, ataupun juga bisa berkarir di luar instansi lain nggak sih seorang PNS itu, seorang ASN lah, ASN itu yang dari Abang ketahui itu gimana? Yang jelas setiap ASN itu kan punya jam kerja ya. Jadi di luar jam kerja itu ya secara teori itu ya bebas. Jadi dia kalau mau melanjutkan katakanlah buka usaha sampingan, dia mau ternak lilin, dia mau budidaya belut, ya itu bebas aja. Mesti yang gini. Karena ada nelayan di sini. Jadi sebenarnya bebas ya. Kan ada juga ASN terus dia Sabtu Minggu itu ngajar kuliah, itu ada itu. Iya itu banyak tuh ya. Tapi itu kan bilang. Jadi memang selama tidak mengganggu kinerja kita di kantor. Tapi kalau rasanya terlalu ini ya, terlalu menyiksa diri gitu ya. Karena Sabtu Minggu juga dibantai untuk kerja. Ya mending itu aja lah. Fokus dalam satu. Mungkin nanti pasangannya yang berwirausaha. Karena kan banyak tuh bagian yang birokrat atau PNS yang ternyata bisa juga dia nyambi jadi dosen gitu, jadi guru. Ya. Jadi bukan PNS yang guru ya, bukan guru yang, tapi yang birokrat seperti Abang lagi yang bisa nyambi juga ngajar tuh, akan ada banyak tuh kan. Jadi itu sebenarnya nggak jadi personal ya Bang. Ya, Itu memang boleh Pak, gimana tuh? itu juga boleh. Oh ya. Ya, asal dia tidak mengganggu jam kerja kantor ya. Ya, jadi ada jam pokok gitu ya. Ya. Oke lah, jadi mengenai prospek banyak ya. Oke lah, jadinya dalam segmen terakhir ini ya, jadi sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus kita kulik ya dari PNS ini, tapi dalam cakupan sekarang ini ya itu dulu ya, karena itu kan yang hal-hal yang
yang dasar ya, bukan yang dasar ya. Jadi bolehlah kita minta ya sedikit sepatah dua patah kata kepada rekan-rekan semuanya atau kawan-kawan semuanya yang akan mengikuti tes CPNS di tahun ini gitu ya. Apa semangat yang bisa disampaikan dan juga apa tips dan trik, sedikit tips ataupun juga nasihat yang bisa diberikan kepada kawan-kawan yang akan mencoba CPNS tahun ini, dan termasuk juga mungkin saya juga ya tahun ini ya yang akan mencoba ya. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin mengikuti CPNS tahun ini ya perlu selalu update informasi gitu ya. Jadi jangan, kalau saya sarankan itu coba di follow akun media sosialnya BKN atau Kemenpan RB ya, karena mereka itu kan induknya ASN. Jadi kita jangan tinggalkan informasi. Sekiranya mungkin lompatan ke ASN ini bisa membawakan prospek yang lebih bagus ya silakan mencoba gitu. Kemudian sekarang udah banyak di grup-grup Telegram, ada grup WhatsApp, kemudian ada di YouTube, ada di beberapa website yang menyediakan latihan soal-soal secara gratis. Itu sebelum pengumuman saya sarankan ya, rekan-rekan semua itu coba diikuti itu materinya, sembari tentu menunggu jadwal. Jangan nanti di situ istilahnya nggak bisa sistem kebut semalam ya, nggak bisa seperti kita ketika kuliah itu minggu depan UTS atau UAS baru minggu ini kita belajar, karena soal-soal yang ada di CPNS itu cukup luas. Jadi itu tadi ikuti perkembangan informasinya, kemudian pelajari aturan-aturan ASN itu bagaimana dan apa yang akan didapatkan ketika sudah menjadi ASN. Kemudian jangan malas untuk mempelajari soal-soal yang secara terbuka sebenarnya sudah ada siapa saja. Kira-kira gitu. Iya, jadi cukup banyak ya tadi ya pembahasan kita. Artinya dalam mengikuti tes CPNS itu ya, ini langsung loh dari mereka yang sudah merasakan, sudah ada pengalaman mengikuti tes CPNS. Nah sebenarnya saya juga berpengalaman mengikuti tes CPNS, cuma belum lulus sampai sekarang. Mungkin dengan tips-tips itu mungkin bisa ya untuk kita semuanya lebih bersemangat lagi untuk kedepannya mencoba, dan juga apapun usahanya tentunya semuanya harus dilakukan juga dengan prosedur yang benar. Tentu semoga dalam tahun ini ya, mudah-mudahan kita sedang sama-sama masih menunggu ya, menunggu jadwal dari BKN ataupun Kemenpan RB terkait dengan jadwal CPNS 2021. Ya, kita belum tahu ya, rumor-rumornya banyak yang bilang bulan 4, bulan 5, bulan 6. Kita belum tahu, kita hanya bisa menunggu rilis resminya dari instansi yang berwenang gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai CPNS yang mungkin lain kesempatan mungkin ya. Semoga narasumber kita ini masih ada kesempatan waktu besok ya untuk dapat melanjutkan materi ataupun juga pembahasan mengenai CPNS di topik yang lain. Ini cukup sekian mungkin ya yang bisa kita sampaikan pada konten hari ini ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk narasumber yang luar biasa yang sudah rela bersedia menyediakan waktu ataupun menyempatkan untuk dalam konten ini untuk channel ini. Nantikan konten-konten selanjutnya dari kami, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Salam Kota Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.